Pemirsa, guna mencegah peretasan data milik pemerintah daerah, pemerintah Kota Tangerang Selatan belum lama ini meluncurkan Computer Security Incident Response Team. Inovasi ini dibuat setelah seringkali ada pihak yang mencoba membobol sistem keamanan portal berbasis internet milik Pemkot Tangerang Selatan. Di tengah maraknya pencurian data digital di tanah air, pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT guna melindungi data-data digital yang disimpan oleh Pemkot Kota Tangerang Selatan. CSIRT akan bertugas untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan seluruh aktivitas insiden keamanan siber di bawah jajaran pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Menurut Kepala Dinas Kominfo Tangerang Selatan, sejak tahun 2018, ada ratusan ribu kali upaya berbagai pihak yang mencoba untuk membobol sistem keamanan portal berbasis internet yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang Selatan. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai topik ini, mencegah peretasan data digital, kita akan membahasnya langsung dengan Bapak Jimmy Alberto, selaku analis persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Jimmy, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak, kabar baik Pak. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang mencegah peretasan di dunia digital. Apakah Pemkot Kota Tangerang Selatan ini pernah diserang oleh para hacker dan terjadi perebutan data di dunia digital sehingga CSIRT ini perlu dibangun dan diterapkan di Kota Tangerang Selatan, Pak Jimmy? Pak Jimmy, bisa mendengar suara kami, Pak? Baik Pak, serangan cyber bisa Pak? Baik, silakan Pak Jimmy. Baik Pak, serangan cyber jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu per bulan, yaitu serangan terhadap website dan serangan terhadap server, dan juga serangan terhadap infrastruktur keamanan informasi pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pada 2021 itu tercatat dalam beberapa bulan terakhir ratusan ribu serangan, yang mana serangan tersebut dapat kami antisipasi dengan menggunakan WAF atau Web Application Firewall. Tangerang Selatan Kota CSIRT bekerja sama dengan Badan Cyber Sandi Negara untuk penggunaan yang dinamakan dengan HoneyNet. Layanan insiber yang dikelola oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini menangani terkait yang pertama yaitu web defacement, yang kedua terkait phishing, yang ketiga terkait dengan distributed denial of service atau biasa disebut dengan DDoS. Port yang banyak diserang yaitu port 2222 dan port 80. Itu defaultnya, cuma bisa koneksi dan tidak ada bentuk autentikasi. Jadi selain menyerang pada port, mereka biasanya menyerang pada websitenya langsung. Baik. Namun sebelum kita membuat sebuah barrier atau pelindung dari sistem dunia digital di Kota Tangerang, tentu kita harus mengetahui terlebih dulu bagaimana sistem atau cara kerja dari hacker supaya nantinya ke depannya kita bisa mencegah atau menanggulanginya kalau sewaktu-waktu ada beberapa serangan yang masuk. Kalau dari sistem hackernya sendiri ini seperti apa Pak yang menyerang sistem database dari pemerintah Kota Tangerang Selatan? Baik, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, serangan yang sering terjadi yaitu dalam bentuk web defacement. Web defacement itu biasanya mereka mengubah tampilan dari suatu website. Nah, yang selanjutnya serangan yang sering terjadi yaitu phishing. Phishing itu biasanya sang hacker mengirimkan link melalui email. Nah, link ini berisi terkait dengan jebakan-jebakan, misalkan Anda memenangkan undian atau Anda memenangkan hadiah, sehingga kita mengklik link tersebut. Ketika kita mengklik tautan tersebut, maka dari sanalah bermula dari pembobolan data oleh sang hacker. Dan yang ketiga yang sering terjadi yaitu distributed denial of service, artinya serangan terdistribusi. Jadi bisa saja sang hacker itu awalnya menyerang sebuah komputer yang
sistem keamanan informasinya lemah, diserang beberapa unit, bahkan bisa menyerang hingga ribuan komputer yang ada di seluruh dunia yang mempunyai sistem keamanan yang lemah. Jadi hacker ini tidak menggunakan sumber dayanya sendiri, melainkan menggunakan sumber daya yang tersedia di internet yang dia bisa komunikasikan dan mempunyai level keamanan yang lemah. Maka dari itu pemerintah Tangerang Selatan juga sering memberikan diseminasi baik kepada perangkat daerah maupun kepada masyarakat terkait keamanan informasi. Baik. Lalu kalau dari sisernya ini sendiri, bagaimana cara kerjanya atau sistemnya dia saat melindungi data-data dari pihak pemerintah Kota Tangerang? Karena ini kita tahu di dalam data pemerintah Kota Tangerang banyak data-data pribadi seluruh warga di daerah sana. Kalau itu semuanya bocor, bahkan wah bisa efeknya sangat buruk ke depannya. Baik, kami dalam melindungi data-data warga ada beberapa standar keamanan yang kami gunakan. Yang pertama yaitu standar dalam keamanan data dan informasi. Pada keamanan data dan informasi ini kami menerapkan kriptografi, jadi menggunakan media enkripsi. Nah, ketika kita melakukan enkripsi tentunya akan sulit oleh hacker untuk menembus hal tersebut. Yang kedua, keamanan berbasis web. Nah, keamanan web ini ada berbagai hal yang kita lihat dari pembuatan aplikasi. Jadi mulai dari autentikasinya, terus manajemen sesinya. Jadi misalkan ketika setelah login, itu nanti kami hubungkan lagi dengan metode keamanan tertentu. Misalkan kode OTP yang dikirimkan melalui perangkat seluler si pemilik akun ketika akan login. Nah, yang selanjutnya adalah keamanan dari pusat data. Pusat data dalam hal ini dikelola oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, pusat data ini kita menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Jadi standar yang kita gunakan adalah ISO 27001 untuk prosedurnya. Lalu kita menerapkan kontrol pada ISO 002. Jadi hal-hal yang terkait dengan pusat data kami atur dengan baik dan kami implementasikan mulai dari sumber dayanya, asetnya, orangnya, softwarenya, perangkat kerasnya, dan sebagainya. Selanjutnya yang kita amankan adalah digunakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Itu biasanya kita melakukan scanning terhadap jaringan yang kita punya, baik jaringan internet maupun jaringan intranet. Yang terakhir adalah kita mengamankan dari sistem penghubung layanan. Jadi pemerintah Kota Tangerang Selatan ini selain menggunakan sumber daya internal atau aplikasi internal, kita juga terhubung dengan pusat. Pusat dimaksud bisa saja kementerian, bisa lembaga, dan perangkat pusat lainnya. Nah, dalam hal tersebut kita harus bekerja sama dengan instansi yang dituju untuk mengamankan sistem penghubung layanan. Sekian item yang kita gunakan untuk melakukan keamanan data, Pak. Baik, jadi sudah terintegrasi atau sudah connect langsung ke pemerintah pusat, sehingga ini juga bisa lebih terstruktur ya. Dan apakah ini juga sudah terkoneksi juga dengan pihak-pihak keamanan yang benar-benar legal seperti kepolisian atau mungkin cybercrime? Baik Pak, kalau kita di Tangerang Selatan ini CISOT ya, Computer Security Incident Response Team, di mana itu leading sektornya adalah BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Jadi kita prosedurnya ketika ada permasalahan, itu kita berkoordinasi dulu dengan CISOT provinsi. Jadi provinsi Banten dulu. Baik itu masalahnya terkait dengan finansial, non-finansial, ataupun masalah yang terkait dengan ranah hukum. Nah, setelah berkoordinasi dengan provinsi, nanti bisa jadi provinsi yang membantu menjembatani dengan CISOT nasional atau BSSN. Dalam hal-hal tertentu juga ada kita yang komunikasinya langsung dengan BSSN. Contohnya dalam implementasi untuk deteksi serangan.
Jadi dari BSSN yang merupakan leading sektor keamanan informasi di Indonesia menaruh perangkatnya pada pusat data kami, lalu kami diberi akses untuk melakukan monitoring deteksi serangan pada alat tersebut. Untuk detailnya biasanya nanti kami bisa bahas dengan BSSN untuk menjaga keamanan Tangerang Selatan, baik dalam membantu menyelenggarakan keamanan nasional. Baik, kita harapkan adanya CISR ini juga bisa menjaga dan juga mencegah terjadinya insiden siber yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan warga-warga di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Jimmy untuk waktunya telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Siap Pak, terima kasih Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan tentang jamaah Indonesia bisa kembali melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.